Halo iFriends, welcome back to iNext Podcast Season 4. Oke, selamat datang iFriends di iNext Podcast. Agar memperluas networking, lebih baik kita berteman saja. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Namaku Maloka dari manajemen 23. Nama aku Gana dari manajemen 2023. Sorry. Dan di episode perdana season 4 ini kita mau membahas apa nih, Gan? Jadi Mal, tema iNext Podcast kita hari ini adalah tentang membangun bisnis dari nol. Karena kita ingin iFriends dapat terinspirasi dan terdorong oleh speaker yang spesial yang hadir di podcast kita hari ini. Menarik banget tuh. Kebetulan banget nih, kita udah mengundang narasumber yang memiliki pengalaman dalam mengelola sebuah bisnis, yaitu Kak Azelia Alma Syafira selaku CEO di Bano Indonesia. Selamat datang Kak di podcast kita. Thank you Halo. ya udah undang aku Iya. Ya, thank you sudah meluangkan waktunya yang harus sibuk ya Kak CEO ya. Gak apa-apa lah, main ke FEB lagi sudah sangat berubah ya ini ternyata Iya. gedungnya gitu. Udah berubah Luar banget biasa. ya, Kak? Banget Tapi masih ada rasa nostalgianya gitu iya nggak? tadi masih ngelihat kayaknya baru masuk kelas kan. Hmm. Wah ini 4 tahun lalu nih yang kayak gini nih gitu. Wah ternyata sudah lama ya gitu. Udah lama. Nostalgia lah gitu. Kak Sally itu berarti angkatan lulusan 20 ya berarti? Ya angkatan COVID. Angkatan COVID. Berarti Lulusan COVID online ya. terus itu Kak kalau COVID dulu itu? Aku kebetulan kan sudah tinggal skripsi ya waktu itu, jadi nggak ada kelas tapi sidangnya online, wisudanya pun online, jadi nggak ada tuh foto-foto pakai toga tuh, ya belum dapat kesempatan itulah dari Tapi- satu ya. Kehitung lumayan nikmat gak sih angkatan COVID tuh? Aku tuh sama pas zaman SMA aja sama kakak kelas 3 tuh kayak iri banget gitu, kayak ujian enak banget gitu di rumah gitu. Ya di rumah terus sih, tapi PR-nya adalah ya apa ya waktu itu kita belum terbiasa kan, apalagi kalau aku Iya. itu skripsi sama pembimbing ya apa ya nggak semudah itu komunikasinya kan, kita belum terbiasa Zoom kayak gitu, Iya, 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 ya susah-susah gampang lah. Gak apa-apa deh. Oke, langsung lanjut pertanyaan lagi. Kak, sebagai alumni FEB UGM nih, di kampus tuh kakak dulu tuh seperti apa sih bisa sampai banyak banget pencapaian gitu? Itu buka di LinkedIn tuh beneran, wah panjang banget tuh Panjang Kak. Gila, itu keren banget tuh sumpah. Iya, kalau aku sih memang dari awal masuk itu sebenarnya udah ada goals seberapa sih kayak aku kan sebenarnya introvert nih, banyak yang nggak percaya, tapi aku sebenarnya tuh introvert, tapi aku pengen ya develop myself kan, Iya, karena iya. di FEB itu banyak banget kesempatan, jadi aku memang niat pengen ikut Himaju, waktu itu aku ikut pers ya Eki, terus aku event ikut juga, terus aku lomba juga banyak ikut, jadi sebenarnya itu adalah output dari aku yang memang nggak ada apa ya tidak malu mencoba lah, kayaknya semua diterabas saja lah kayak gitu. Nah memang mungkin apa ya karena manajemen juga kan, manajemen itu menurutku kita dikasih kesempatan yang emas gitu sih, kita bisa kemana-mana kan. Kayak gara-gara Iya. waktunya banyak gitu kan. Waktunya banyak iya juga. Iya, iya, Aku iya. kayak temenku melihat aku jadi melihat temenku yang mungkin di apa science gitu ya, itu tuh bahkan bikin laporan, terus ada praktikum, Iya, jadi iya. kita tuh mendapatkan privilege waktu lebih Iya, gitu, jadi bener. makanya ya udahlah daripada kupu-kupu doang, ya udah aku ikut ekskul lah, ikut kegiatan kayak gitunya. Itu ya sebenarnya aku nggak ada target kayak aku harus ikut berapa lomba, aku harus menang berapa lomba, ikut berapa himaju, enggak ya, aku sesuai sama yang aku suka aja, makanya kan aku suka pers, aku suka nulis, jadi aku ikutnya cuma pers aja gitu sih. Jadi ya udah dipupuk terus kan selama 4 Iya. tahun dan S1 ya itulah hasilnya yang Hasilnya itu. iya yang muncul di LinkedIn-ku itu. Berarti fokus mencari pengalaman ya Kak? Iya sih, karena banyak banget koneksi juga gitu kan di kayak aku tuh lombanya agak apa ya istilahnya tuh nggak yang satu rumpun doang gitu loh. Aku ikut lomba menulis iya, lomba esai, lomba penelitian pernah, debat ekonomi pernah, terus lomba jurnalistik pun pernah gitu loh. Dan itu tuh kita
boleh gitu, bisa masuk ke situ. Jadi memang multidisipliner banget. Sayang aja gitu kalau kita berkutat di kampus aja gitu sih kalau aku. Iya, setuju sih. Tapi aku lihat kakak waktu mengembangkan Banu Indonesia ini, kakak tuh masih waktu kuliah juga ya? Iya, waktu kuliah. Terus itu gimana kak? Apa kesibukannya tuh sebagai CEO tuh ngapain aja kak kalau di Banu? Sebenarnya ya Banu itu tuh ceritanya juga kita nggak langsung dari bisnis. Jadi itu sebenarnya Banu itu awalnya riset. Makanya ini adalah salah satu output juga. Aku kan sering ikut organisasi sehingga kenalanku lumayan banyak. Cutting juga. Nah itu ada cutting yang merekomendasikan aku untuk kamu join project ini aja. Ada anak teknik mesin sama anak Elins waktu itu ngajakin nih nyari orang bisnis untuk ikut lomba waktu itu. Jadi kayak semacam lomba bisnis gitu kan, internasional. Nah makanya nyari yang ya bisa bahasa Inggris lah sama bisa menulis. Nah itu dua skills yang dulu Berguna memang banget. aku cukup mengolah itu dan orang cukup tahu kalau aku tuh bisa menulis dan bisa bahasa Inggris. Ya jadi makanya direkomendasiin. Terus aku ketemu sama co-founderku, ada Mas Fajar, Mas Ari, Mas Heri, anak UGM semua tuh. Kita juga sama-sama kuliah semuanya. Seangkatan atau? Enggak, aku paling muda sih waktu itu. Yang lain ada yang 1 tingkat, ada yang 4 tingkat bahkan di atasku. Ya jadi itu tuh aku juga cukup nggak tahu apa-apa waktu itu, belum pernah kan aku melakukan suatu project atau bisnis gitu. Awalnya lomba doang, jadi aku bikin proposal, terus pitching lah, presentasi gitu kan. Ya alhamdulillah dapat juara, terus ikut lagi dapat juara internasional gitu kan. Jadi kita dapat grant atau hibah, hadiah gitu kan, hadiah uang yang jumlahnya nggak sedikit gitu, sampai ratusan juta. Jadi kayak ya diapain nih duit gitu kan. Bener. So we develop the product gitu kan. Develop the business model. Aku kuliah dan langsung aplikasikan itu ke Banu gitu kan, dan akhirnya jadilah tahun 2020 waktu itu kita memutuskan untuk kayaknya kita go beyond gitu deh. Kita mending jadiin bisnis aja yuk gitu. Yaudah kita jadi PT, habis itu kan jadi startup namanya Banu gitu. Jadi perjalanannya tuh dari 2018 kalau aku di Banu. dari 2018. Tapi 2020 baru full jadi bisnis gitu. Oke. Nah tapi kan aku lihat Banu ini udah menang banyak lomba. Aku lihat tuh salah satunya tuh Cisco Global Problem Solver Challenge yang pertama dapat People's tuh, Choice ya. Award. Oh itu yang pertama kali. Ya. Oh menarik. Nah tapi sebenarnya Banu tuh apa sih kak? Perusahaan apa sih gitu? Nah ini juga sesuatu yang menarik kalau aku lihat, karena Banu itu dia tuh sebenarnya kata serapan. Bak dari apa ayo? Apa? Banyu. Betul sekali. Orang Jogja bos. Iya dong. Keren. Banu itu serapan dari banyu, artinya air. Memang kita itu fokusnya adalah water quality checking technology. Nah, awalnya itu sebenarnya untuk pengolahan sampah, pengolahan limbah perairan. Tapi kemudian kita lihat di market nih, aku kan di situ melihat industrinya. Menarik nih di perikanan karena teknologinya tuh kayaknya lebih tepat guna di sini. Nah, di situ kita market discovery-nya di situ. Terus akhirnya kita putuskan Banu itu menjadi sebuah teknologi perikanan budidaya atau bahasa Inggrisnya aquaculture technology. Gitu. Jadi kita memang membuat sebuah sistem. Jadi ini campuran dari hardware dan software. Kemudian dia itu membantu pembudidaya ikan ya atau fish farmers itu untuk lebih produktif, kemudian lebih climate resilience juga, tapi alatnya itu kita bikin memang yang affordable gitu. Jadi memang kita based on problem sih bisnis ini. Bukan based on idenya dulu, tapi kita dari masalah yang ada dulu di perikanan itu sendiri. Masalahnya adalah teknologinya itu mahal atau dia itu terlalu rumit lah. Jadi kita itu fokusnya adalah teknologi perikanan yang user friendly dan juga affordable gitu. User friendly dan affordable. Dan apa produk dari Banu itu apa sih kak? Mungkin bisa dijelasin? Ya, dia tuh analoginya ya, dia tuh kayak AC ini tapi untuk ikan. Jadi AC? jadi dia itu lebih sirkulasi dan menambah oksigen di air. Gunanya apa? Untuk supaya ikan tuh lebih sehat. Jadi dia itu istilahnya apa ya? Aerator lah. Dia mengaerasi kolam supaya ikan itu tidak banyak yang mati. Walaupun di kolam yang kecil atau yang kolamnya tuh ikannya banyak gitu. Jadi
ketika panen tuh nggak banyak yang mati. Nah itu kita makanya fokusnya ke produktivitas banget dan itu semua automated, jadi bisa di cek menggunakan handphone ya, menggunakan software, jadi semuanya sudah istilah kerennya IoT lah, Internet of Things di perikanan. IoT. Terus Ya. kalau misalnya itu produknya kakak ini yang otomatis ini apa tingkat keefektivitasannya itu dibanding kayak yang apa namanya tadi air yang Aerator biasa. ya Iya, bubble iya. biasa Iya, gitu iya. loh kan itu Iya, itu iya. bedanya apa? Ya, jadi kita tuh keywordnya adalah micro bubble ya. Jadi kita tuh ukurannya mikro dibandingkan sama yang lain. Jadi bayangkan kita itu AC terus yang lain tuh kipas angin, gitulah. Jadi itu sama-sama buat dingin sih, gitu. Tapi kalau kita itu dinginnya lebih berefek gitu ya. Lebih efektif Iya, gitu. lebih efektif karena bukan angin aja kayak misalnya aerator lain tuh kayak turbin gitu loh, angin doang atau apa istilahnya motor doang gitu loh, bergerak aja. Tapi kalau kita itu ada micro bubble yang dihasilkan sehingga dia itu lebih menyebar, terus dia itu lebih bisa masuk ke istilahnya apa ya, ke insang. Ke instan. Iya, iya. Karena itu lebih efektif sehingga kalau dibandingin sama itu apa namanya aerator ya, atau istilahnya kincir sih. Kalau ini kincir air itu ada bisa sampai 40% lebih efektif dari oksigennya, listriknya juga bahkan sampai dua kali lipat lebih hebat listrik gitu dibandingkan sama yang biasa karena wattnya kecil gitu ya kan. Kita nggak bergantung pada pergerakan tapi kita bergantung pada teknologi kita itu sendiri, microbubble itu. Oke. Selanjutnya mungkin kan untuk membuat sebuah bisnis itu kan kita membutuhkan tim yang solid dan berkomitmen untuk mewujudkan visi misi dari bisnis kita itu sendiri. Nah, gimana sih Kak cara membangun tim yang solid gitu? Mungkin untuk mencari orangnya gitu, gimana? Ya aku berdasarkan pengalaman aja ya, Yeah. memang tidak sempurna juga perjalananku itu. Jadi Banu sendiri itu sebenarnya ada banyak pergantian pemain juga sebenarnya iya, gitu. Tapi dari tim co-foundernya itu masih ada semua. Masih ada semua. Ya, jadi yang 4 orang itu masih ada semua dari sampai sekarang kayak gitu. Dan itu ini mungkin terdengar klise, tapi itu bener banget. Aku merasain bahwa kita tuh visinya sama gitu loh. Jadi tuh ada orang yang ada teman-temanku yang sempat join di project dan dia juga kontribusinya banyak. Cuman at the end of the day ketika mereka sudah merasa jenuh atau mungkin ya tertimpa oleh realita mungkin juga karena kan ya dapat kesempatan lain, pekerjaan lain gitu. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari tim gitu. Nah, sedangkan untuk yang co-founding timnya itu, kita itu walaupun kita juga disambi-sambi sama yang lain, kita juga tetap akan balik gitu loh. Walaupun kita tuh udah nggak punya kewajiban sebenarnya gitu. Kayak kita sebenarnya ada yang udah punya pekerjaan, ada yang punya full time juga pekerjaannya, tapi tetap mengurus Banu ini gitu. Karena pertama visi itu tadi, dan kedua adalah kesempatan buat kita juga nggak habis-habis datangnya sih. Kayak kita itu selalu dapat, ya alhamdulillah dapat pesanan ada, terus kesempatan untuk ikut lomba lagi, terus diajak kolaborasi lagi gitu. Itu project sama pemerintah itu tuh ada terus, dan itu tuh kita ngerasa ada tanggung jawab moral juga sih karena kita udah mengembangkan ini Dari awal gitu ya, dari jadi kayak awal, ada sense of belonging. betul. Jadi kayak kita tuh kayak sebenarnya ya realistically tuh kita kayaknya sudah punya kewajiban lain, tapi tuh ini tuh sesuatu yang kita tuh memang passionnya di sini gitu. Dan itu tuh sesuatu yang orang lain juga sebenarnya butuh. Jadi kalau ada orang yang mau beli kayak atau ada project yang datang, kita selalu welcome itu gitu. Nah makanya saling satu visi tapi juga saling mengerti gitu dengan role masing-masing, dan mereka tuh sedang sibuk apa juga kita tuh sama-sama mengerti gitu loh. Jadi nggak yang terus miskom. Ya miskom ada pasti ada miskom, tapi ya apa kita willing to come back itu aja sih. Oke. Kalau misalnya kayak mungkin dari kakak awalnya udah setelah lulus nih sampai sekarang tuh, maksudnya nanya tuh kan misalnya menurut kakak udah kayak menuju end goalnya perusahaan atau kayak emang visinya kakak tuh udah hampir
tercapai atau masih panjang kira-kira? Oh, masih sangat panjang. Panjangnya. Gini, jadi memang industri perikanan atau agri ya, pertanian itu sesuatu yang aku awalnya buta banget. Jadi awalnya kita itu sangat berfokus pada kita bikin apa nih yang canggih mungkin gitu kan. Tapi makin kesini tuh ada hal-hal yang berubah kan, mulai dari pandangan kita, terus marketnya itu sendiri. Jadi awalnya kita sebenarnya sempet pivot gitu, istilahnya pivot itu ya kita banting setir lah ya, yang banyak sekali di luar sana yang berusaha mempengaruhi juga kayak kamu harusnya bikin teknologi ini nih, kamu bikin ini yang sekarang lagi ngetren, yang lagi banyak dicari. Tapi akhirnya kita sekarang memutuskan untuk ya mulai dari akarnya kita aja gitu. Kita adalah hardware kualitas air gitu kan. Jadi kita lebih ke sekarang tidak lagi menggebu-gebu berusaha untuk growth yang sangat cepat dan tinggi. Tapi kita slow but sure, tapi sustainable aja untuk bisnis modelnya kayak gitu. Jadi makanya sekarang kita goalnya sebenarnya kita sudah menuju ke goal yang tepat untuk kita. Cuman untuk menemukan goal itu tuh bertahun-tahun. Kita dari kapan tuh? Berarti udah 6 tahunan ya. Dan itu kita semua anak kuliah kan. Jadi kita tuh aku merasa bahwa anak-anak kuliah yang belajar di kelas terus dengan disiplin masing-masing itu harus diterpa kenyataan dulu juga nih, apalagi di bisnis gitu kan, untuk mengerti sebenarnya ini tuh nggak main-main loh gitu kan. Dan itu tuh sometimes I learn the hard way juga, bahwa jangan asal make a decision sih. Itu yang akhirnya kita sering banting setir juga nih untuk akhirnya bisnisnya mau dibawa kemana. Dan that's normal for a business sih. Nah itu nih yang pengen banget aku tanya nih masalahnya. Kira-kira ini deh. Oke, udah mulai menarik nih. Ini masalah ini deh. Kan nih Kak Safira tuh kan beneran bisnis itu dibangun pas masih kuliah gitu loh. Itu udah berarti udah tengah-tengah sih. Tengah-tengah kan? Iya, Nah, tengah-tengah. kan tengah-tengah tuh udah lagi sibuknya persiapan skripsi, udah emang itu beneran nilai-nilai itu beneran belajar dan nilai itu udah jadi krusial banget kan. Iya kan? Jadi aku mikirnya tuh lebih kayak gimana gitu caranya, kayak kan aku aja udah kuliah walaupun masih semester 2 tuh ngerasa udah kayak wah ini perjalanan masih panjang ya, banyak nih tanggung jawabnya, tapi kayak kakak dengan udah kayak kalau aku ngerasa kayak kakak udah tahu tanggung jawabnya, udah tahu kayak kesibukannya, tapi tetap aja bisa berani gitu bisa ngejalanin bisnis tuh gimana? Nah anehnya tuh gini, jadi kalau aku boleh cerita ya, aku tuh juga awalnya takut, punya ketakutan, aku nggak mau terlalu aktif, aku pengen IP ku juga bagus kayak gitu. Jadi makanya aku awalnya limiting myself kan, makanya aku bilang Himazu cuma ikut 1 event tuh nggak terlalu banyak. Lomba tuh aku awal-awal semester belum, jadi kayak mungkin baru tahun kedua tahun ketiga ya. Dan itu malah kayak mungkin setelah Banu itu ya sebenarnya gitu, tahun 2018 akhir kan. Jadi aku semester 5-an kayak kalau nggak salah. Nah itu tuh oke lah, aku memang dari awal IP-nya cum laude gitu kan. Tapi kayak aku sebenarnya punya target yang belum tercapai di IP itu gitu lah. Aku ada yang ngulang beberapa gitu kan. Nah terus ketika aku mulai aktif di Eki juga aktif kan, jadi PU, terus di Banu itu tuh bersamaan. Jadi tuh aku sibuk-sibuknya malahan. Terus event di waktu itu lagi banyak-banyaknya gitu kan. Lomba aku juga lagi semangat-semangatnya karena banyak banget waktu itu. Semester itu aku ingat banget, semester itu IP aku tuh hampir 4. Wah, hampir 4. Iya, serius aku juga kaget banget gitu tuh, karena sebelumnya kayak oke lah, kayak tengah-tengah gitu, kayak ya udah so-so aja gitu. Tapi malah waktu aku sibuk banget, itu tuh IP ku hampir 4. Terus kayak aku juga mempertanyakan, kenapa ya? Kok bisa gitu? Karena memang waktu aku banyak itu, aku jadi semakin terpaksa belajar malahan. Aku merasa waktu aku awal-awal tuh karena nggak banyak kegiatan tuh malah ya aku jatuhnya I'm free gitu, kayak lebih santai. Free-nya tuh nggak produktif gitu loh. Jadi Uh-huh. merasa I have a lot of time. Jadi nunda aja gitu terus. Tapi mana ketika sibuk tuh aku nyempetin belajar tuh kapanpun gitu loh. Jadi kayak spiritnya juga ada gitu, bahwa aduh aku hari ini nggak masuk kelas nih, atau aku bolos nih, aku capek banget bolos tapi aku harus belajar gitu. Jadi lebih kayak dituntut untuk belajar gitu. Aku sendiri menuntut diriku sendiri kayak gitu. Dan kalau ketika aku nggak terlalu sibuk, mentalku malah ikut aku santai aja. Males-males nyantai-nyantai juga gitu. Jadi kalau aku malah in my case tuh malah kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman gak usah takut sih kalau sibuk tuh.
Jadi itu tuh ya udah coba aja dulu lah kayak gitu. Akhirnya aku juga awalnya yang tidak sesuai target IP-nya, di akhir sudah sesuai kayak gitu. Jadi masih panjang lah kalian tuh. Tapi kan masih ada ini Kak, apa beberapa orang tuh kalau malah kena pressure tuh beneran malah kayak stuck, nyangkut Iya. dia gitu kayak. Ya sempet juga kayak gitu. Jadi ya itu kayak, tapi kalau nggak nyoba kan nggak tahu ya. Aku juga sama iya nggak sih, nggak iya. ngerti aku nggak kepikiran banget kalau aku bakal di Banu tuh, nggak sama sekali. Aku pikir aku cuman akan di satu ekskul, di satu klub itu, terus fokus di satu skill itu. Tapi setelah aku mencoba banyak hal nih, skillku jadi nambah banyak banget jujur sih. Yang aku juga sebenarnya awalnya tidak tahu. Dulu sebelum aku mulai coming out of my shell gitu Iya, kan. iya. Itu aku kira aku udah tahu harus belajar apa. Tapi ternyata I still don't know what I don't know gitu. Dan itu aku akhirnya bisa explore itu ketika aku ya mulai keluar lah itu. Jadi aku keluar kan awalnya di FEB terus kan semua kegiatanku, lama-lama aku bergaul sama anak teknik, sama anak MIPA gitu kan, sama anak pertanian gitu. Jadi aku makin terbuka gitu kalau oh ternyata nggak cuman ini ya kegiatan orang di luar sana tuh kayak gitu. Jadi tahu di luarnya kayak gimana. Iya, betul gitu. Terus ini Kak, kan berarti apa ya? Ya kita pasti tahu lah dalam bisnis tuh, dalam dunia bisnis tuh Naik kayak turun. nggak ini ya, iya naik turun nggak mungkin smooth sailing kan. Nggak mungkin. Iya, Naik Itu terus. nggak bisnis smooth sailing ya, namanya apa? Bukan bisnis dong namanya gitu Iya. kan. Nah, aku pengen nanya nih, tantangan terbesar kakak yang kakak hadepin di Banu itu apa sih, dan kayak cara kakak mengatasinya tuh apa? Yang boleh dibuka aja. Oke, jadi kalau aku itu kan ya as a CEO ya, Iya. itu tuh chief everything officer kan. Iya, Jadi kayak officer. kita harus bisa semuanya walaupun nggak dalam ilmunya, tapi kayak kita harus Hands on mengerti lah. habis semua. Iya, jadi aku belajar teknik, Iya. belajar perikanan, Iya. belajar bisnis juga, keuangan. Nah, aku tuh I admit ya, aku tuh bukan orang yang terlalu suka dengan finance yang kayak akuntansi. Sama banget lagi. Sama. Sumpah. Susah banget. Itu sesuatu yang memang kebanyakan mungkin CEO atau founder tuh memang seperti itu. Jadi kan di startup kan ada 3 kan, hustler, hacker, sama hipster. Nah, aku tuh hustler banget yang sukanya tuh thinking of ideas, terus ya eksekusi iya sih, tapi lebih ke operational yang kayak aku tuh melakukan sesuatu, bukan yang kayak bikin analisis sesuatu itu aku nggak begitu ngerti gitu. But waktu itu aku doang kan yang dari bisnis. Ya. Jadi tuh I have to do the necessary evil yang aku juga suka banget. Kayak bikin keuangan, bikin itu gitu. Yang aku nggak bisa, mungkin kenapa nggak delegasi aja gitu ke orang yang bisa keuangan. Ya kita tuh harus tahu dulu apa ya istilahnya basicnya, fundamentalnya kita tuh pengen dapat duit dari mana gitu kan, mau seberapa growth-nya. Jadi ya nitty-gritty keuangan itu yang aku tuh nggak suka banget. Jadi itu aku kira ya, mungkin orang tuh ngira bahwa kesusahanku adalah aku harus belajar yang di luar manajemen kayak yang perikanan, teknik. Tapi itu malah aku tuh kesusahannya belajar di lingkup bisnis sendiri. Yang kayak Itu. finance gitu. Iya, kalau yang belajar di pertanian atau belajar mengenai hal-hal yang out of my disiplin tuh malah aku enjoy banget dah. Walaupun aku juga bingung, tapi kayak I enjoy doing it gitu. Terus kalau hal yang tadi yang soal numbers gitu ya, itu tuh aku bahkan maksain diriku, konsentrasiku tuh finance loh di manajemen, karena aku tuh kayaknya aku harus tahu nih at least ilmunya. Tapi ya I don't like it. Jadi aku tuh sering merasa sendiri juga karena yang tahu cuma aku. Teman-teman yang lain juga rely on me juga gitu kan. Paham. Jadi itu pressure juga untuk aku yang masih kuliah waktu itu. Dan aku mau nanya ke mentor pun nggak banyak yang tahu karena kita teknologinya itu cukup baru. Terus juga industrinya juga masih belum banyak yang disitulah, apalagi waktu dulu. Jadi tuh I don't know who to ask. Apalagi di FEB tuh kan jarang banget dulu yang punya bisnis lah, startup apalagi. Dulu tuh belum semacur sekarang lah. Jadi ya kadang-kadang merasa lonely aja gitu di sini. Kayak aduh aku di situ cewek sendiri, paling kecil. Gitu kan. Tapi tanggung jawabnya paling besar. Iya. Nah itu yang kadang-kadang aku ngerasa aku kira-kira sanggup gak ya ngelakuin ini kayak gitu. Itu sih. Lu jujur finance susah apa gampang nih? Nanti susah gitu kan gimana?
Yuk, mempersiapkan diri aja. Iya. Aku Iya. mah Buat gimana? siap-siap ya. Siap-siap orientasi aja ini. sebelum Iya. eksekusi. Iya, kalau aku sih semuanya tuh susah, semuanya gampang. Aku tuh sebenarnya tuh tertarik juga operations. Gini, aku tuh sebenarnya orang marketing banget lah. Ya. Aku tuh suka banget sama nganalisis sosmed, terus juga aku juga dulu di mana ya, pokoknya di event-event tuh mostly aku jadi marketingnya gitu. Jadi pengalamanku yang di luar kampus tuh marketing. Terus aku tuh pernah magangku di HR. Oke. Tapi aku ngambilnya finance. Nah, kan bingung kan orang-orang tuh Pindah-pindah. Iya, karena aku pengen nyoba semua memang. Pengen tahu lah, at least aku di manajemen aku merasa paling struggling tuh di finance, di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Tapi ya ini tuh perlu banget lah dimanapun kalian dari jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi dosen, jadi akademisi lah apa, itu pasti memang butuh at least tahu semua basic unsur ilmu di manajemen ya kan. Nah aku yang lain udah oke lah, udah ngerti basicnya lah, tinggal finance nih PR-ku yang aku tuh masih nggak bisa tackling myself untuk bisa ngerti itu. Akhirnya aku memaksakan diri. Ya memang akhirnya aku belajar banyak banget juga sih. Iya. Dan it's not that bad. I mean semua bisa dipelajari, Iya, betul. betul. Dan aku tuh dulu karena tahu lah metode belajarnya nggak bisa sendiri, jadi aku harus belajar kelompok gitu. Harus bareng-bareng gitu sama temennya. Karena aku bingung kadang-kadang kan apa yang nggak tahu kayak gitu. Ya itu adalah proses. Aku juga sebenarnya nggak begitu suka. It's not my proudest moments gitu ya di skripsiku S1 gitu kan. Ya brain past it gitu. Dan itu menurutku juga sesuatu yang membanggakan karena aku belajar di luar yang aku suka lah dan bisa itu. Oke. Untuk next mungkin kan aku yakin karena kita anak-anak manajemen mesti ada yang mau buka bisnis lah, usaha gitu Udah kan. banyak banget juga Banyak sekarang banget. kan Iya. anak-anak. Apalagi mungkin sekarang kan aksesnya lebih dipermudah gitu ya dengan sosial media dan lain-lain. Ada nggak sih dari Kak Sally pesan atau nasihat buat bagi teman-teman iFans yang mau membuka bisnis gitu? Kayaknya teman-teman manajemen tuh banyak yang lebih sukses dari aku deh. I mean kita banyak banget kan yang udah punya bisnis bahkan masih kuliah semester 1, semester 2 gitu di Jogja itu dan sangat sukses. Tapi kalau aku juga dari sharing-sharing sama teman-temanku, terus pengalamanku pribadi juga itu adalah mainnya yang lebih jauh aja sih. Bener kayak mungkin sekarang juga di FEB semakin lengkap ya fasilitasnya, tapi itu juga kadang-kadang menjadi bumerang kalau kita akhirnya mainnya di sini terus. Aku juga akhirnya bisa seperti sekarang adalah karena aku akhirnya sosialisasi dengan di luar kampus gitu sih. Jadi perspektifnya jadi lebih luas. Kita tahu aku pokoknya hampir semua pekerjaan, kesempatan, bahkan sekolah lagi gitu kan. Itu tuh aku dapat aksesnya, dapat kemudahannya tuh sejak aku di Banu itu sih. Jadi mungkin aku nggak akan ngasih nasihat kayak jangan takut mulai aja dari sekarang itu kan no, kayak kita harus mikir juga. Jadi kita tuh sebenarnya di sini mau sampai pekerjaan kita di sini atau kita itu ya memang sebagai side hustle aja gitu kan. Karena memang nggak mudah. Aku toh sekarang juga menjadi side hustle kan, istilahnya memang aku di Banu tapi aku juga ada pekerjaan lain. Dan itu tuh sesuatu yang kita harus mulai pikirin dari sekarang. Gitu. Kita mau rencananya visinya seperti apa, mau segede apa gitu kan. Dan belajarlah dari melihat orang lain aja. Gitu. Kan banyak nih referensi di manajemen apalagi kan. Lihat aja dari kisah mereka gitu. Nggak semua lancar gitu kan. Malah kebanyakan tuh menurutku yang akhirnya mereka bisa sukses, bisnisnya bisa growing, itu orang yang sorry to say tapi kayak kuliahnya bukan B aja, tapi kayak ya mereka itu belajarnya bukan dari kuliah ini gitu kan. Tapi dari pengalaman mereka sendiri, dari keberanian mereka untuk take action gitu. Dan somehow mereka tuh juga di kampus bukan yang terus jelek gitu loh nilainya. Malah kayak they take everything seriously kan. Jadi termasuk mereka belajar di sini
gitu. Ya jadi bisnis itu ada sesuatu yang serius, so take it seriously, dan pikirkan kira-kira visi kalian itu ngapain bikin bisnis ini sih. Ya, Filosofi itu juga penting. Ya. Berarti kita harus membawa itu serius, dipikirin mateng-mateng, dipikirin bener-bener, lalu banyakin pengalaman, banyakin koneksi networking gitu Banyakin ya. main tadi. Banyakin Ingat main, tadi bener denger banget. gak? Iya, banyakin main bro, Banyakin penting. main. Ya, itu malu kan. Banyakin main yang bener ya. Iya. Yang bener kan, jangan yang aneh-aneh. Siap, aman. Aman, Ah. aman deh. Koneksi Oke. bisnis gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir aja nih Kak Ya. dari kita. Mungkin gimana sih caranya nyimbangin kehidupan pribadi dan kehidupan kayak profesional gitu sebagai pengusaha itu aja. Terakhir deh. Oke, jadi kalau aku tuh technically ya, soal technical itu memang ada alokasi gitu loh waktu. Waktu. Jadi kayak dulu tuh aku memang agak nggak jelas gitu. Jadi palu gada lah pokoknya setiap nggak ada batasan antara aku kerja dengan akhirnya personal kayak gitu. Kerja terus gitu ya. Iya, karena emang ada terus kan Iya. urusan tuh. Tapi terus aku tidak tidak memberikan alokasi waktu untuk per hari itu ngapain aja. Nah, start from small things lah. Tiap hari itu sekarang aku jadi mulai at least pagi kalau nggak malamnya tuh aku bikin daftar gitu. Aku ngapain hari itu. Nggak harus jamnya lah. Paling nggak kamu goal apa yang hari ini gitu. Dan pokoknya jadi setiap kali aku ngecentang itu ya kayak menyelesaikan task sesuatu tuh jadi ada satisfaction. Terus akhirnya ketika ketika udah kecentang semua, ya udah berarti kerjaanku hari ini selesai. Gitu. Yang lain besok lagi aja. Akhirnya batasanku di situ. Dan aku awalnya ngira kayaknya memang kerjaanku sebanyak ini, tapi ternyata enggak gitu. Ketika aku sudah identify kerjaanku apa per hari itu, aku jadi tahu gitu mana yang aku kerjain hari ini, mana yang bisa besok kayak gitu. Berarti masih bisa balance ya work sama life tuh Bisa. Sebenarnya tuh bisa. Kadang-kadang tuh kita merasa burn out atau terlalu banyak kerjaannya adalah kita merasa semua tuh harus dikerjakan hari itu. Ya. Ya kan. Misalnya nih, ya kita gampangnya skripsi misalnya. Skripsi itu aku ngerasa awalnya tuh juga kayak aduh Kak, gimana nyelesainnya kan kita kayak it's daunting gitu kan, kayak mengerikan gitu. Apalagi aku finance gitu kan, aduh apa gitu kan, ini binatang apa gitu kan. Jadi waktu itu aku juga awalnya aku target tuh juga, misalnya aku awalnya target ya udahlah Mei gitu kan, sudah gitu. Tapi aku nggak tahu gitu kenapa harus Mei dan aku harus ngapain ketika selama itu sampai Mei itu gitu kan. Tapi habis itu ketika aku mulai kasih blocking gitu loh, kayak bab satu tuh berapa hari sebenarnya. Jadi istilahnya project management lah ya kan. Project management tuh menurutku kayak itu adalah kunci dari work life balance sih. Jadi kita bedain gitu, misalnya memang kerjaan yang gampang dulu, baru nanti yang makin lama makin susah, tahu gitu timelinenya. Jadi tuh nggak ngerasa aku hari ini pokoknya aku harus selesai nih dalam waktu segini, tapi nggak rinci gitu. Jadi makanya making blocks atau dari task yang kita butuh lakuin hari itu menurutku sangat penting. Itu pertama, itu yang personal. Yang kedua adalah aku kan juga memimpin di Banu gitu ya. Kadang tuh agak susah untuk delegate. Nah, aku makin lama ya makin percaya kan dan makin terbiasa dengan timku, dengan teman-teman. Jadi aku makin lama makin berani untuk delegate. Dan itu juga rasanya sangat enak. Maksudnya yang awalnya semua aku pikirin sendiri, aku dimarahin tuh awalnya juga sama teman-temanku, kamu tuh ngapain dipikir sendiri, kamu tuh kalau misalnya bingung atau kamu lagi susah kesulitan, kamu tuh tanya aja sama kita gitu. Walaupun kita nggak tahu, maksudnya kita bukan anak bisnis gitu kan, yang penting kita aware kamu tuh punya masalah ini gitu. Nah itu ternyata walaupun problem solvingnya bareng-bareng atau bahkan mungkin nge-solve-nya juga susah, tapi at least tuh kita bisa membagi beban gitu, membagi mental burden-nya kayak gitu. Jadi kalau kita emang punya tim, jangan terlalu jadi
individual worker Yeah, lah. share the burden lah ya. Iya benar gitu. Jangan terus merasa aduh nggak enak nanti mereka ikut repot, Yeah, enggak yeah. sih. Berarti mindsetnya harus sebagai tim gitu ya. Iya, team working itu Team juga sesuatu yang aku pelajarin di situ, yang aku awalnya cuman tahu di kuliah doang gitu kan, kayak Iya. teamwork is a good thing, Iya, tapi iya. itu maksudnya Teori doang apa gitu ya. gitu. Iya, Jadi itu di situlah prakteknya. Asik. Berarti time management, membuat jadwal, sama itu tadi kita harus Delegate ada lah. kalau misalnya Iya, delegate delegate. gitu, itu penting ya kak, supaya kita tidak burn out. Delegate itu juga ilmu loh, maksudnya Iya, kita nggak bisa semuanya dikasihin Iya. dia. Nah itu sesuatu yang menurutku juga teman-teman harus bisa mempelajari itu sih. Karena kan Iya. jadi bos nih besok nih teman-teman semua besok. Wah, kan. insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amin. Iya, amin. Ya. Nah. Ya. Ya udah deh, Kak Syafira, mungkin segini aja hari ini. Terima kasih banget sudah meluangkan waktunya untuk podcast pendek ini. Semoga kakak selalu sukses dan terus Amin. mengharumkan nama FEB UGM tercinta Amin. kita. Dan juga kami berharap untuk teman-teman yang lagi nonton dapat belajar suatu hal yang baru dari kesempatan istimewa hari ini dari Kak Syafira. Oke. Mungkin segitu dulu iFriends untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode iNext selanjutnya yang tentu saja akan menambah wawasan iFriends. Oke. Ini gimana? Ada slogan penutupnya nggak nih? Ada. Saya bingung cara baca nih. Apa ini? Ini lu, karena Enex sudah ikaman gua. Oh, ini aku. Pantun, Oke. pantun. Bareng bisa. Oh, ini pantun. Oh, oke, Iya. oke. Oh ya aku yang cakep deh. Oke. Kan kakak sekalian ikutan yang Oh yang We mana? share to inspire. Oke. Ya, Oh, akhir-akhir. iya, Jadi itulah slogan aku dari dulu dulu. kan ini. Iya. Karena iNext adalah ikama, Dan dengan ikama nanti we share We to share. Oh, inspire. oke. Karena iNext adalah ikama, dan dengan ikama we share to inspire.